Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman, para mahasiswa-mahasiswi dan pemirsa kelas Masail Fikih yang ketiga, kali ini kita akan membicarakan perbedaan antara fikih ibadah dan fikih muamalah. Dalam konsep Masail Fikih atau ijtihad-ijtihad baru dan kontemporer terkait dengan isu-isu fikih, perbedaan antara ibadah dan muamalah ini sangat penting, sangat urgen dan sangat fundamental terkait dengan bagaimana sesuatu itu bisa dikembangkan atau tidak, bisa dilebarkan ijtihadnya atau tidak. Kita tahu dalam fikih kita mengenal satu kaidah yang begitu jelas sekali bedanya, bahwa al-aslu fil ibadati al-haram misalnya, bahwa kalau dalam ibadah itu pada dasarnya adalah haram, hatta ya'ti ad-dalilu ala amriha atau ala halaliha. Jadi kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya, ada dalil yang membolehkannya. Sementara dalam muamalah itu al-aslu fil muamalati al-ibaha, bahwa hukum asal dari muamalah itu boleh, hatta ya'ti ad-dalilu ala hurmatiha, sehingga datang dalil yang mengharamkannya. Jadi ibadah itu pada dasarnya awalnya adalah terbatas. Harus betul-betul persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, dan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tentu saja. Jadi sangat terbatas, lalu tidak boleh inovasi. Nah, istilah bid'ah itu lebih banyak di istilah ibadah sesungguhnya, bukan di istilah-istilah muamalah. Tetapi apakah ibadah itu dan apakah muamalah itu? Nah, ini yang terkadang menjadi titik perbedaannya atau titik kontroversinya antara satu ulama dengan ulama yang lain, baik pemahamannya maupun implementasinya. Apakah hal ini dianggap ibadah atau dianggap muamalah? Secara umum, ibadah adalah definisinya tentang praktek-praktek yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sebagai cara kita untuk mendekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara muamalah itu adalah urusan-urusan relasi antar manusia, baik relasi individu maupun relasi keluarga. Individu artinya antar teman dengan teman yang tidak terikat keluarga, atau relasi keluarga baik familial maupun marital. Familial artinya adalah berkeluarga antara orang tua, anak, antara saudara dan saudara, atau marital antara suami dan istri yang awalnya bukan saudara lalu ketemu menjadi hubungan suami istri. Atau relasi sosial yang lebih besar. Sosial artinya kalau individual antar teman, kalau sosial sudah membentuk sebuah masyarakat dalam unit yang paling kecil sekalipun, misalnya RT, RW, atau organisasi, atau negara, bangsa, dan dunia. Dan terakhir sekarang kita juga punya kepedulian kepada relasi lingkungan sekitar. Jadi muamalah adalah isu-isu tentang relasi lebih besar, relasi dalam arti kemanusiaan maupun dengan alam. Tetapi kalau ibadah itu relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cara, waktu, bentuknya itu sudah ditentukan. Jadi
Itu definisi besar dari ibadah dan muamalah. Kita ambil contoh sedikit saja, bahwa ibadah itu misalnya adalah syahadat. Bentuknya sudah jelas, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sudah jelas sekali, yaitu persyahadatan akan Tuhan Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ini bentuknya sudah tidak bisa diubah lagi tentu saja. Dan yang paling kentara adalah ibadah sholat misalnya, ibadah puasa misalnya, lalu ibadah haji tentu saja. Dan ibadah-ibadah ini sudah ditentukan berapa jumlahnya. Sholat misalnya 5 kali, lalu kemudian rakaatnya sudah jelas, syarat rukunnya juga sudah ada, dan bentuk-bentuk ibadah ini tidak bisa dikembangkan lagi dengan alasan misalnya, karena saya belum khusyuk. Kita tahu salah satu salah satu tujuan atau salah satu hikmah dari sholat itu agar kita khusyuk, atau agar kita dekat dengan Allah, atau agar kita bisa tenang hatinya. Nah, kita tidak bisa dengan alasan belum tenang lalu rakaat kita ditambah atau zuhur kita ditambah. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena ini bagian dari ibadah, yang dimana ibadah itu tidak bisa dikembangkan, tidak bisa diinovasikan. Dia berhenti seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi ibadah itu dalam pembahasan ulama, doabitnya atau karakternya itu harus terbatas. Dan biasanya juga ulama akan mengatakan bahwa kalau ibadah itu ghairu ma'qulil makna. Jadi tidak bisa dicerna. Mengapa 4? Mengapa 3? Kalaupun bisa, dia tidak bisa dijadikan alat untuk kias, untuk analogi, untuk pengembangan. Nah, berbeda dengan muamalah tentu saja, itu biasanya disampaikan dalam bahasa-bahasa umum, bahasa-bahasa biasa. Misalnya berbuat baik kepada orang tua, itu umum. Bentuknya apa, bagaimana caranya, itu diserahkan kepada masyarakat. Termasuk mungkin nikah juga adalah muamalah. Bentuknya bagaimana, caranya bagaimana untuk bisa hidup dalam rumah tangga, itu diserahkan kepada masyarakat. Juga bernegara, juga bersosial, berbangsa, dan sebagainya, itu dianggap sebagai muamalah yang Islam hanya hadir, atau ya fikih Islam hanya hadir dengan prinsip-prinsipnya. Misalnya prinsip la doror wa la diror, tidak boleh membahayakan. Prinsip tarodin, saling rela. Prinsip adamul jahalah, tidak boleh menyembunyikan. Adamul ghoror, tidak boleh menipu. Dan adamul maisir, tidak boleh spekulasi. Nah, itu prinsip-prinsip berrelasi, tetapi bentuknya, caranya, waktunya, besarannya, modelnya beda dengan sholat. Ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Nah, itu secara umum ya, beda antara fikih ibadah dengan fikih muamalah. Akan tetapi justru pada letak definisi inilah kemudian kita akan mengenal bagaimana masail fikih itu mendiskusikan isu-isu yang dianggap ibadah, tetapi kemudian memiliki dimensi muamalah, memiliki dimensi sosial. Ada orang mengatakan istilah ta'alluqat. Ta'alluqat itu keterkaitannya atau gantungannya. Nah, gantungannya itu dianggap muamalah, sehingga boleh tidak gantungannya, keterikatannya itu berkembang. Misalnya sholat. Oke, sholat bentuknya sudah jelas, sehingga tidak bisa ada pengembangan lagi. Misalnya sholat duha, itu sudah jelas. Tetapi kalau
sendiri atau jamaah itu masuk ta'alluqat atau esensi dari ibadah. Lalu orang bisa tidak sholat duhanya berjamaah sementara Nabi tidak melakukannya misalnya. Nah itu yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak, itu berangkat dari perbedaan memandang apakah ini bagian dari pengembangan atau tidak. Bagian dari pengembangan yang dibolehkan karena dia ta'alluqat bukan esensinya, atau dia esensinya. Termasuk juga yang kita dengar perbedaan apakah tahlil boleh, itu karena ngelihat apakah itu dimensi ibadah yang nanti bahasa lain mahdoh benar-benar murni utuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau itu ada dimensi sosialnya, sehingga yang berkembang itu dimensi sosialnya, sementara atau muamalah istilah lain, atau atau dia itu bagian dari ibadah yang utuh sehingga tidak bisa diinovasikan, tidak bisa dikembangkan, maka dianggap haram berkumpul, bertemu, membaca sholawat misalnya. Karena berkumpul, bertemu, membaca sholawat itu adalah ibadah, dan ibadah tidak bisa dibikin sendiri misalnya. Ya berkumpul, bertemu, ibadah itu cukup jamaah, cukup mungkin berzikir. Lalu zikir juga sama itu, apakah dimensi ibadahnya total, utuh, atau ada dimensi lain. Nah ulama yang menganggap ada dimensi-dimensi lain, sosial atau ta'alluqat, keterkaitan-keterkaitan yang bisa dikembangkan, itu akan mengatakan ya boleh-boleh saja. Hal yang sama terkait dengan muamalah. Apakah muamalah itu betul-betul diserahkan sepenuhnya kepada manusia, hanya prinsip-prinsipnya, atau juga ada dimensi-dimensi ibadah di dalamnya, di mana kita harus terikat. Nah ini sepanjang pemahaman ulama, apakah muamalah itu adalah sesuatu yang juga terikat, yang ada ibadah ghairu mahdoh, ada nilai ibadahnya. Ketika memandangnya sebagai nilai ibadah yang tidak bisa dikembangkan, maka tidak boleh berkembang. Tidak boleh berkembang. Misalnya yang paling gampang adalah akad nikah. Akad nikah itu apakah harus berbahasa Arab atau boleh pakai bahasa Indonesia? Nah, kalau yang menganggapnya bahwa akad nikah itu adalah bagian esensi dari pernikahan sekalipun muamalah, maka bahasa lain tidak boleh. Atau soal saksi misalnya, apakah saksi dalam nikah itu adalah bagian esensi dalam akad pernikahan yang tidak bisa diganti dengan yang lain, atau dia dimensi muamalah yang makul, yang rasional, sehingga bisa diganti dengan yang lain, misalnya pencatatan, karena itu lebih kuat untuk membuktikan dibanding dibanding saksi misalnya. Nah hal yang sama dalam muamalah perbankan ini akan juga berbeda pendapat atau menemukan perbedaan-perbedaan pandangan dalam masail fikih ketika sejauh mana muamalah perbankan ini dianggap sesuatu yang bisa dikembangkan dan sesuatu yang tidak bisa dikembangkan, dan sejauh mana perkembangannya itu. Jadi nanti isu-isu lain juga sama, misalnya soal politik, apakah perdebatan khilafah juga kira-kira juga seperti itu, apakah khilafah dan imamiyah misalnya antara Syiah dan Sunni sampai sekarang masih berdebat, apakah itu merupakan sesuatu yang bisa diinovasikan antar unsur masyarakat terutama tokoh-tokoh, atau sesuatu yang itu sudah ditentukan oleh Nabi sehingga semua tinggal mengikuti. Begitupun di kalangan Sunni yang khilafah, kita tahu perdebatannya apakah khilafah itu harus persis sebagaimana kita dengar, kita lihat dalam sejarah, atau itu adalah murni kesepakatan sosial antar masyarakat sehingga jenisnya bisa baru, bentuknya bisa baru, yang penting unsur-unsur kepemerintahan dalam Islam itu terpenuhi di situ. Jadi membedakan antara ibadah dan muamalah itu
sangat krusial dalam masail fikih, karena akan dalam argumentasi terkait dengan sejauh mana sesuatu itu mungkin mengalami pembaruan, mungkin mengalami inovasi. Jadi kita tahu misalnya zakat. Zakat adalah termasuk ibadah karena dia rukun ketiga, sholat, zakat, puasa. Rukun ketiga setelah sholat dan selalu digabung-gabungkan dengan sholat. Karena itu banyak ulama menganggap ini adalah ibadah. Karena ibadah maka tidak berlaku qiyas misalnya. Kalau sudah dibilang tidak berlaku qiyas, maka bentuk dan jenis-jenis harta zakat tidak bisa berkembang. Nah itu contoh bagaimana pandangan kita terhadap zakat, ibadah atau muamalah akan mempengaruhi sejauh mana kita boleh mengembangkan zakat. Misalnya kita tahu zakat adalah perak dan emas. Nah, ketika Nabi mengatakan zakat pada perak dan emas, lalu pada kurma, lalu pada gandum, lalu pada unta, lalu pada kambing, lalu ada juga sapi kalau kita lihat beberapa riwayat lain, maka hanya itu saja yang diwajibkan zakat. Sebagaimana sholat tidak bisa diwajibkan dengan bentuk yang lain. Nah, karena kita memandang atau ulama yang memandangnya sebagai murni ibadah atau ibadah mahdhah, maka tidak bisa lagi ada pengembangan. Jadi harta apa yang dizakati dan berapa banyak zakatnya, kepada siapa zakatnya, kapan zakatnya, itu tidak bisa lagi dikembangkan. Jadi uang misalnya tidak bisa dizakati lagi. Saham nggak bisa terkena zakat, apalagi rumah tidak bisa, mobil tidak bisa, tanah tidak bisa, kecuali gandum bentuk tanamannya, jadi hasilnya bukan tanahnya. Orang yang punya tanah berhektar-hektar, beli tanah sekalipun investasi tidak wajib zakat. Nah ini salah satu pandangan karena melihat zakat adalah bagian dari ibadah yang tidak bisa diinovasikan sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, sebagaimana haji. Sholat ketika orang merasa saya belum tenang, saya belum khusyuk, saya belum dekat kepada Allah, lalu saya tambah, tidak bisa. Begitupun sama, sekalipun zakat punya nilai mengangkat atau membantu orang miskin sehingga tidak lagi miskin, itu dengan alasan pengen membantu, dengan alasan pengen mengangkat orang miskin, tidak bisa ditambah zakat rumah, zakat mobil, itu tidak bisa. Nah itu contoh bagaimana fikih zakat yang dianggap ibadah. Nah ketika dianggap ibadah, tentu saja pengembangannya akan terbatas. Tetapi orang yang menganggap ada dimensi muamalah dalam zakat, maka pengembangannya menjadi mungkin ketika dibilang bahwa zakat itu juga maqulatul makna, bisa dimaknai, lalu bisa dianalogikan. Ketika berbicara emas dan perak misalnya, maka dianggap itu adalah uang atau harta alat tukar. Maka apapun yang bisa menjadi harta alat tukar akan terkena wajib zakat, misalnya uang. Atau kalau dianggap emas dan perak itu adalah hiasan, maka semua barang hiasan akan dianggap sebagai harta yang jika bernilai juga terkena zakat. Gandum misalnya, itu akan dilihat apakah dia dianggap sebagai makanan pokok atau dianggap sebagai semua jenis hasil tanaman. Nah, tergantung cara melihat inilah, lalu kemudian zakat akan berkembang. Nah, hal yang sama juga mungkin terkait dengan konsep nisab, konsep kadar zakat. Kalau konsep nisab dan kadar dianggap sebagai esensi dari zakat dan itu ibadah, maka tidak bisa dipahami, tidak bisa dikembangkan. Kambing 30, kambing 40, sapi 30, nggak bisa ditanyakan kenapa, dan bisa nggak lalu
dikurangi atau ditambah, tidak bisa, karena itu tidak makulatul makna, tidak ada logikanya, tidak bisa dicari elat atau alasannya sehingga lalu dikembangkan atau diijtihadkan. Tetapi ulama kontemporer misalnya yang menganggap itu adalah bisa, itu adalah logik, itu adalah dimensi muamalah, maka ya bisa dikembangkan atau bisa dicari dan dilihat logikanya, sehingga ditemukan model bahwa kadar itu adalah sesuatu yang logik yang dikeluarkan untuk menuntaskan problem-problem sosial kemasyarakatan yang ada dalam asnafuz zakah misalnya, atau nisab. Nisab dianggap sebagai kadar seseorang dianggap kaya dalam suatu struktur masyarakat. Nah, maka bisa berkembang yang awalnya hanya misalnya kalau kita lihat, kalau kambing itu dari 41, berarti 1/40 misalnya. 40 kambing itu misalnya berapa sih harganya, sehingga kemudian kalau satu kambing itu 3 juta, 3 kali 4 120 juta. Nah, apakah 120 juta adalah nisab yang harusnya dibikin rata antara kambing, sapi, unta, emas, dan perak, sehingga tidak terlalu jomplang antara penghasilan petani yang 5 wasak atau sekitar 700 kilogram bersih beras itu sudah dianggap kaya dan wajib zakat, atau dia mungkin harus diratakan dengan nisab-nisab yang lain. Karena kalau tidak, maka akan kelihatan jomplang sekali. Petani misalnya kalau kita bilang 1 kilogram beras itu 10.000, kalau kali 700 kilogram misalnya, itu 10.000 ya, itu berarti cuma 7 juta. Jadi seorang petani punya uang 7 juta atau punya harta 7 juta dari berasnya, itu sudah wajib zakat. Nah, sementara kambing, kalau satu kambingnya itu adalah 3 juta misalnya, 3 kali 4 120, itu kan jomplang sekali. Petani baru punya uang 7 juta sudah wajib zakat. Sementara peternak itu wajib zakatnya ketika punya uang 120 juta. Nah, begitupun orang yang punya emas, misalnya emas sekarang kita anggap 1 gramnya 1 juta misalnya, itu kan nisabnya adalah 100 gram. 100 gram itu berarti 1 juta kali 100. Itu 100 juta juga tuh, mirip dekat dengan kambing. Tapi kalau petani jauh sekali. Gapnya, nisab batas kayanya itu jauh sekali. Jadi seorang petani baru punya 7 juta atau anggaplah 10 juta, itu sudah wajib zakat. Nah, sementara yang punya uang atau emas, perak, lalu kambing, lalu unta, apalagi unta 5. Satu unta kalau harganya 50 juta, 5 kali 5 sudah 250. Itu contoh gap dari nisab. Tetapi kalau nisab itu dianggap sebagai ibadah, sebagai sesuatu yang tidak bisa dipahami, dilogikakan, maka ya sudah, kita terima, taken for granted, kita terima begitu saja. Nah, dalam zakat ini termasuk ibadah yang tarik ulur dalam pandangan ulama terkait dengan mana yang bisa dikembangkan, mana yang tidak. Karena itu ada diskusi lagi tentang zakat profesi, zakat atau tidak, berapa dan kapan dan bagaimana. Begitupun benda-benda lain, termasuk juga institusi lembaga zakat. Bagaimana mengelola zakat itu? Apakah langsung dibagikan sebagaimana pada masa Nabi, atau bisa dijadikan modal untuk produksi atau untuk melatih orang sehingga lebih produktif,
sehingga bisa lebih menjamin kelangsungan pemberdayaan orang-orang miskin. Nah, itu salah satu contoh bagaimana perdebatan itu muncul. Waktu zakat juga sama, kapan dan seperti apa. Sebelum boleh enggak, setelah boleh enggak. Amil zakat juga sama, boleh enggak individu, boleh enggak lembaga, boleh enggak negara, dan seterusnya dan seterusnya. Itu mengikuti diantaranya, di samping soal efektivitas, juga mengikuti sejauh mana zakat dipandang sebagai ibadah yang tidak bisa diotak-atik. Kalau dipandang sebagai sholat, ibadah yang nggak bisa diotak-atik, maka zakat tidak bisa diotak-atik. Tapi kalau dipandang ada dimensi muamalah, dimensi sosial untuk menyelesaikan problem kemiskinan, maka sejauh dia memandang dimensi sosial, sejauh itulah kemungkinan zakat dikembangkan. Nah, masail fikih tentang zakat itu, karakter ini menjadi salah satu argumentasi untuk sejauh mana membesarkan atau mengembangkan fikih zakat itu sendiri. Nah, termasuk asnaf zakat atau orang-orang yang memperoleh zakat. Apakah boleh mu'allafah qulubuhum pada masa Umar bin Khattab? Itu tidak lagi diberikan dengan alasan-alasan karena sudah tidak lagi mu'allaf. Jadi termasuk mungkin amilin, siapakah yang amilin? Termasuk mungkin fisabilillah, apakah fisabilillah bisa dikembangkan? Yang tadinya untuk orang yang mungkin berperang di jalan Allah, saat itu tidak ada gaji, tidak ada dukungan dari pemerintah, maka dukungan dari zakat. Nah, ketika tentara-tentara sudah digaji oleh pemerintah, lalu fisabilillah kemana perginya? Apakah perginya ke orang-orang yang mencari ilmu? Atau fisabilillah bisa lebih umum lagi untuk seluruh jalan kebaikan. Karena istilah sabilillah atau sabilullah itu jalan kebaikan. Lalu misalnya jembatan boleh, apalagi jalan boleh, rumah sakit boleh. Itu bagaimana? Termasuk juga ibnus sabil, termasuk juga fakir definisinya, miskin definisinya, dan lain sebagainya. Apakah bisa dikembangkan? Apakah bisa dibicarakan ulang untuk memastikan dana zakat bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat? Nah, itu semua berangkat dari perbedaan antara fikih muamalah dan fikih muamalah dan fikih ibadah, atau suatu yang dibicarakan itu dianggap sebagai karakter ibadah atau karakter muamalah. Dalam karakter muamalah, seperti yang saya sebutkan di awal, kaidahnya lalu al-aslu fil muamalati al-ibahah. Dan kaidah ini kita tahu banyak sekali dipakai, banyak sekali diungkapkan dalam fatwa-fatwa MUI, fatwa-fatwa yang terkait dengan ekonomi syariah. Karena kaidah inilah yang memungkinkan terjadinya penerimaan model-model transaksi yang belum dibicarakan sama sekali dalam fikih. Tetapi kalau dikembalikannya kepada kaidah atau kepada logika bahwa ini haram, ini tidak boleh, ini tidak bisa dikembangkan, maka akan sulit. Tapi kalau dikembangkannya kepada kaidah-kaidah yang dasar, misalnya selama tidak merugikan, selama tidak menipu, selama tidak spekulasi seperti yang saya bilang, maka model-model muamalah itu bisa dikembangkan. Jadi diskusi misalnya terkait dengan bisnis online, maka salah satunya adalah ini dimensi muamalah itu nyantolnya kemana, esensinya apa. Nah, karena itu logikanya penting, tidak sekedar ini tidak ada pada masa Nabi, ini tidak ada di fikih, itu tidak cukup kalau dalam muamalah ya. Kalau dalam ibadah itu sering dipakai, begitu tidak ada langsung dianggap bid'ah atau salah. Tapi yang membolehkannya kan menganggap ini ta'alluqot nanti. Ta'alluqot itu ya terkait dengan bukan terkait dengan esensi.
tapi misalnya pakaian. Nah, orang sholat itu kan berpakaian. Nah, pakaian termasuk esensi atau termasuk ta'alluqat? Kalau termasuk esensi, maka apakah pakaiannya harus persis seperti yang dipakai oleh Nabi? Misalnya warna putih, bajunya terusan, tidak bergambar, apalagi pakai tutup kepalanya tertentu, warna tertentu, dan lain sebagainya. Atau dia termasuk ta'alluqat. Ta'alluqat itu kaitan-kaitan yang tidak esensi, sehingga tidak terkait dengan syarat rukun, kecuali misalnya menutup aurat dan najis atau tidaknya saja. Tapi soal warna, soal bentuk, dan lain-lain itu dianggap sebagai bagian dari muamalah. Hal yang sama dengan Jumat misalnya. Kita tahu ada perbedaan ulama antara apakah khutbah Jumat itu boleh bahasa Indonesia atau tetap harus bahasa Arab. Dalam mazhab Syafi'i, sebagian besar mengatakan harus berbahasa Arab. Karena itu kita masih melihat beberapa masjid di kampung khutbahnya pakai bahasa Arab. Itu karena alasannya khutbah itu bagian dari ibadah. Dia bagian dari 2 rakaat yang awalnya zuhur. Jadi dia adalah ibadah. Sebagaimana Al-Fatihah tidak bisa pakai bahasa Indonesia, maka khutbah juga tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, karena dia dimensinya adalah ibadah, lebih besar dibanding dimensi sosialnya. Tapi orang yang membolehkan khutbah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, itu dengan tadi asumsinya adalah ini muamalah, ini ingin memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan, memberikan mau'izah hasanah yang harusnya dipahami oleh para jamaah. Dan karena harus dipahami, maka bahasa apapun boleh digunakan untuk membuat para jamaah itu faham. Nah, hal yang sama nanti bagi ulama yang juga membolehkan sholat dengan bahasa ibu. Kita tahu semua ulama, kebanyakan mayoritas mengatakan sholat harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbarnya apalagi, lalu baca Fatihahnya itu bahasa Arab harus, tidak boleh pakai bahasa lain, terjemahan tidak boleh. Tapi ada ulama dalam mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh, dengan asumsi tadi, sholat itu dimensi ibadahnya adalah gerakan-gerakan, lalu ucapan itu ada dimensi sosial, di mana seseorang sedang memuja, seseorang sedang berdoa kepada Tuhannya. Karena doa, maka boleh saja apa yang dipahami melalui bahasanya. Ya mungkin aneh bagi orang yang tidak sepakat, sama seperti aneh bagi orang yang tidak setuju khutbah itu berbahasa Indonesia, karena dianggap aneh. Itu berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira-kira karakter pembahasan dalam masail fikih ketika kita melihatnya dari apakah dia bagian dari ibadah yang tidak bisa dikembangkan, diijtihadkan, atau dia bagian dari muamalah yang punya dimensi sosial, sehingga memiliki logika, memiliki elat kalau bahasa usul fikih ya. Kita tahu misalnya di dalam di dalam kaidah usul fikih itu ada diskusi tentang halil ahkamu mu'allalatun aula. Apakah hukum-hukum itu memiliki elat atau tidak? Elat itu logika, rasio, ya logika, alasan dasar yang membuat hukum itu ada. Kita tahu juga ada kaidah yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'a'illatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu mengikuti elatnya, dia akan ada kalau elatnya ada, dan dia akan tiada ketika elatnya sudah tidak ada. Nah, itu juga sama nanti pertanyaannya, apakah bisa dibahas di ibadah atau cuma muamalah? Atau dimensi apa dalam ibadah yang bisa ditemukan elatnya? Seperti apa gitu. Nah, itu diskusi masail fikih untuk isu-isu ibadah maupun isu-isu muamalah itu akan
masuk pada dimensi apakah bisa dikembangkan atau tidak. Kita tahu haji misalnya banyak sekali di sana isu-isu yang berkembang berikutnya tentang batas tanah, tentang mungkin maju mundurnya syarat rukun, tentang miqat juga, tentang apakah bisa tempat sa'i digeser. Kemarin diskusi panjang di dunia Islam, termasuk nanti ketika kita berbicara tentang waktu sholat untuk orang-orang yang berada di luar di luar struktur matahari yang biasa. Kita di Indonesia sama di Saudi Arabia itu kan relatif berada dekat dengan khatulistiwa, sehingga jam siang jam malam sepanjang tahun tidak jauh berbeda. Nah, bagaimana dengan orang yang jam siang dan malamnya itu jauh sekali bedanya? Kalau musim panas maka siangnya akan panjang, kalau musim dingin malamnya akan panjang justru, dan itu akan mempengaruhi juga waktu puasa. Itu bagaimana memahaminya, bagaimana mengkiaskannya, apakah bisa ada ijtihad baru atau tetap harus dari fajar sampai terbenam matahari. Apalagi kalau di luar struktur itu, misalnya berada di perjalanan menuju bulan, itu sudah di luar sistem matahari terbit sebagaimana kita tahu. Nah, itu bagaimana tuh waktu sholat dan waktu puasanya. Nah, sejauh ulama yang memandang itu bagian dari misalnya ibadah yang harus ketat, maka tidak bisa berubah. Tetapi kalau dianggap itu makulatul makna, dianggap ada dimensi kemanusiaan, dimensi sosial, dimensi lingkungan, waktu dan tempat, maka sangat mungkin untuk diijtihadkan kembali atau dikembangkan kembali, mengikuti logika-logika situasi, waktu dan yang lain. Jadi itu diskusi dalam masail fikih sangat fundamental terkait dengan semua isu-isu sejauh mana sesuatu itu dianggap ibadah yang ghairu ma'qulil makna, ibadah yang tidak bisa dipahami logikanya dan akhirnya tidak bisa dikembangkan, dan ketika dikembangkan dianggap sebagai bid'ah. Nah, di kalangan NU banyak sekali amal-amal yang itu terkait budaya, tradisi sesungguhnya, tetapi dipahami oleh orang yang mengharamkannya itu sebagai bid'ah karena dianggap menciptakan ibadah. Nah, padahal bagi masyarakat NU-nya itu bukan menciptakan ibadah, itu ruang-ruang sosial, tapi ruang-ruang sosial yang diisi kebaikan, diisi ucapan-ucapan yang sesungguhnya sudah ada di Islam, seperti tahlil, seperti sholawat kepada Nabi, seperti zikir, seperti dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang melarang dan mengharamkannya, itu dianggap dimensi ibadah yang tidak bisa dikembangkan. Tapi yang membolehkannya dianggap itu dimensi budaya, sosial, yang diisi kebaikan. Sama kayak sekolah misalnya, itu kan dimensi budaya, diisi kebaikan. Sama kayak pertemuan-pertemuan yang lain, ada pertemuan ulang tahun, pertemuan keluarga, pertemuan teman, apalagi rapat, tapi diisi kebaikan. Nah, itu salah satu fundamen perdebatan dalam masail fiqhiyah. Nah, hal yang sama kita akan temukan dalam fikih muamalah seperti yang saya bilang. Itu perdebatannya juga di sana sama, sejauh mana isu fikih muamalah itu sesuatu yang dianggap esensial yang tidak bisa dikembangkan, atau dia luas dimensinya, tergantung sejauh mana esensi itu adalah masih ada atau tidak. Misalnya yang paling krusial sekali adalah tentang apakah bunga bank itu haram atau tidak. Nah, itu kan esensinya adalah
apakah dia masuk riba atau tidak. Jadi ada esensi awal yang disebut sebagai riba. Kalau dianggap riba maka haram. Kalau tidak dianggap riba maka boleh. Nah, bagaimana memahami riba dan tidak ribanya? Ya, memahami karakter uang itu sendiri. Karena perbankan pakainya kan uang. Sementara Nabi pada saat itu pakai emas dan perak. Nah, maka bisa tidak, salah satu tentu saja, di samping juga karakter sosial, di mana riba pada saat itu muncul, siapa pelaku dan siapa konsumennya, satu sisi, dan juga apa tujuan pelakunya terhadap konsumennya itu, sehingga memunculkan struktur sosial yang timpang. Nah, semakin orang memahami esensinya, maka orang akan menganggap yang dilihat bukan bunganya, yang dilihat bukan perbankannya, tapi yang dilihat adalah sistem sosialnya seperti apa. Yang dilihat adalah esensi relasi antara pelaku dan konsumennya seperti apa gitu loh. Nah, tetapi kalau ulama-ulama ekonomi syariah misalnya menganggap ya uang sama dengan emas dan perak, dia alat tukar. Karena alat tukar maka dia berlaku hukum. Siapa yang pinjam atau hutang lalu ada tambahan, itu dianggap sebagai riba, dan karena riba adalah haram. Maka dalam perbankan syariah itu tidak boleh ada transaksi hutang piutang yang salah satunya memberi tambahan. Nah, ketika memberi tambahan, sekalipun namanya bukan bunga, itu akan dianggap sebagai riba. Jadi perbankan syariah juga sekalipun sudah terlepas dari bunga, itu masih sangat mungkin melakukan hal-hal yang akan disebut sebagai riba. Nah, karena itu akan ada lagi ulama yang masih mengharamkan bank syariah karena prakteknya masih ada praktek hutang piutang atau praktek penyaluran uang. Orang datang ke bank karena pengen uang, bukan pengen barang. Nah, ketika dia pengen uang, lalu si banknya minta tambah ketika dibalikan, ya sama saja pada akhirnya itu adalah itu adalah riba yang diharamkan. Jadi riba tidak hanya di bunga bank, tapi juga di sistem perbankan syariah yang melestarikan praktek simpan pinjam, atau melestarikan praktek hutang piutang, atau melestarikan praktek transaksi keuangan, bukan transaksi perdagangan, transaksi keuangan di mana salah satunya mensyaratkan bayar tambah karena waktu. Sekarang transaksi tahun depan, sekarang 1 juta misalnya, tahun depan menjadi 1.200.000. Walaupun tidak pakai sistem bunga, itu tetap dianggap sebagai riba. Dan tentu saja diskusi-diskusi lain ya terkait dengan muamalah, baik perdagangan terkait dengan saham misalnya, valuta asing misalnya, atau perburuhan dan lain sebagainya. Itu diskusi itu akan melihat mana esensinya sama, apa elatnya, dan pengharaman maupun penghalalannya terkait dengan masing-masing memahami esensinya di mana. Tentu saja saya di sini baru berbicara sebagai sebagai orang yang menjelaskan peta diskusi masail fikih terkait dengan ibadah dan muamalah. Dan secara pribadi tentu saya punya pilihan-pilihan, tetapi belum atau bukan saatnya sekarang untuk memilih mana yang menurut saya benar dan salah. Nanti pada pertemuan berikutnya. Pertemuan ini baru menyampaikan gagasan-gagasan yang bersifat peta pikiran, peta gagasan, peta perdebatan, peta yang mana masing-masing akan berargumentasi secara panjang dan lebar tentu saja, dan itu akan mempengaruhi pilihan akhir pandangan seseorang atau lembaga ketika memutuskan fatwa dalam isu-isu masail fikih. Untuk kalimat akhir, sekali lagi bahwa
diskusi dalam masail fikih, isu-isu ijtihad kontemporer itu salah satunya perlu membedakan mana fikih ibadah dan mana fikih muamalah. Karena perbedaan ini termasuk salah satu isu yang fundamental untuk kelanjutan ijtihadnya. Apakah bisa dikembangkan atau tidak, dan seberapa besar, seberapa jauh pengembangan ijtihad itu sangat dimungkinkan. Dari saya cukup sekian untuk pertemuan yang ketiga ini. Semua pertanyaan, diskusi bisa disampaikan di channel YouTube Fakih Abdul Qadir ini atau melalui grup WA yang telah kita gunakan bersama-sama. Mari kita akhiri pertemuan atau kelas ini dengan membaca surat Al-Fatihah untuk doa kita semua agar supaya kita terus sehat, terjaga, dan bagi orang-orang yang sakit, yang terkena pandemi juga segera pulih. Teman-teman kita, saudara kita, dan keluarga kita, dan saudara sebangsa dan tanah air, agar supaya kita semua bisa melewati pandemi ini dan bisa segera pulih semua, seluruh Indonesia bahkan dunia. Mari kita berdoa bersama-sama dengan Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu yarhamuna rahmatan 'amatan syamilah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.